Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida, NIM D1B1201130 dari kelas 02 Ahli Jenjang S1 Farmasi di Universitas Megariski Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tugas mata kuliah imunologi mengenai pengertian sistem komplemen, jenis-jenis mediator beserta komponen dan fungsinya dalam sistem komplemen, cara mengaktifkan sistem komplemen, dan fungsi dari sistem komplemen. Komplemen merupakan protein yang bila diaktifkan akan melindungi terhadap infeksi dan berperan dalam fase inflamasi dengan berperan sebagai opsonin untuk meningkatkan fagositosis, faktor kemostasis, melisis bakteri, dan parasit. Pengertian sistem komplemen. Sistem komplemen adalah protein dalam serum darah yang bereaksi berjenjang sebagai enzim untuk membantu sistem kekebalan seluler dan sistem kekebalan humoral dan melindungi tubuh dari infeksi. Jadi, sistem komplemen berperan penting dalam memusnahkan mikroba selama respon inet dan adaptif. Jenis-jenis mediator beserta komponen dan fungsinya dalam sistem komplemen. Yang pertama itu C1QR, dia berfungsi meningkatkan permeabilitas kapiler. Yang kedua C2, glikoprotein dengan berat molekul 115.000 Da diikat oleh C1S dan C4 yang diaktifkan. C2 yang diaktifkan tetap berikatan dengan C4. Gabungan C4 dan C2 aktif adalah enzim yang disebut dengan konvertase C3 karena mengaktifkan C3. C3A, C4A, dan C5 dia berperan dalam inflamasi. Hal ini berkaitan dengan keduanya yang mampu melepas senyawa kimia anapilatosin yang merangsang sel maks untuk melepaskan histamin. Selain itu juga C5 memiliki peranan sebagai kemotraktan bagi sel fagosit. Selanjutnya itu C3b, dia berikatan dengan membran sel yaitu sel darah merah, bakteri, PMN, makrofag, trombosit yang mempunyai reseptor untuk C3b, berikatan dengan C42 dan membentuk C423, enzim yang disebut dengan konvertase. C5 berfungsi sebagai opsonin dan adherens imun. C4b berfungsi sebagai opsonin. C5E67 yaitu protein globuler dengan berat molekul 180.000 Da, C5, berat molekul 130.000 Da, C6, berat molekul 120.000 Da, C7. Akibat konvertase C5, C423, C5 dipecah menjadi C5A dengan berat molekul 11.000 Da dan C5b. C5b mengikat C6 dan C7 membentuk C567 pada membran sel. Kompleks C567 mengaktifkan C8 dan C9. C8, C9 yaitu protein dengan berat molekul 160.000 Da C8 dan 80.000 Da C9. Jika C5b diendapkan di membran sel berikatan dengan C6, C7, C8 dan C9 akan terbentuk struktur C5, C678 dan polimerik C9 yang merupakan membran aktak kompleks atau disingkat dengan MAC. Sifat molekul tersebut seperti deterjen. Atas pengaruh MAC dalam membran sel terbentuk lubang dengan diameter 80-100 mikrometer sehingga terjadi kebocoran osmosis dari sel dan lisis. Cara mengaktifkan sistem komplemen melalui 3 jalur. Yang pertama itu aktivasi komplemen melalui jalur klasik, yaitu IgM dan IgG1, IgG2 dan IgG3. IgM lebih kuat dibanding dengan IgG, membentuk kompleks imun dengan antigen. Mengaktifkan komplemen melalui jalur klasik melibatkan 9 komplemen protein utama yaitu C1 sampai 9. Selama aktivasi, protein-protein tersebut diaktifkan secara berurutan. Yang kedua, aktivasi komplemen jalur alternatif. Suatu bentuk tahanan non-spesifik dipicu oleh bakteri atau produknya tanpa memerlukan reaksi antigen atau antibodi. Dapat mengaktifkan komplemen melalui jalur alternatif, yaitu bakteri endotoksin, jamur, virus, parasit, zimosan, agregat IgA, IgA1, IgA2, dan IgG4.
faktor nefritik. Selanjutnya itu aktivasi komplement melalui jalur lektin. Diawali oleh stimulasi dari kompleks manosa binding protein pada permukaan patogen. Manan binding protein secara struktur mirip C1Q, tetapi katan ini bergabung langsung dengan grup manosa pada dinding sel bakteri tanpa adanya antibodi spesifik. Yang terakhir itu fungsi dari sistem komplement. Yang pertama mencerna sel bakteri dan virus sebagai opsonisasi, yaitu memicu fagositosis antigen partikulat, mengikat reseptor komplement spesifik pada sel-sel imun, inflamasi, dan beberapa molekul imunoregulator. Pembersihan imun, yaitu membuang sisa-sisa bahan imunitas kompleks imun dan mengirimnya ke limfa dan hati untuk dihancurkan. Demikianlah pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.